Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, dan sisa hidup kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, banyak-banyak berbuat baik menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bekal kita di alam kubur itu cuma kebaikan, amal soleh, dan yang lain itu gak ikut, yaitu perbuatan amal kebaikan kita itu sebagai modal utama. Kemudian yang kedua adalah bekalnya itu adalah doa anak kita yang soleh. Jadi kita ini kalau punya anak, harapan kita itu yang bisa membantu kita di alam kubur itu anak kita, yaitu selalu mendoakan kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak-anak kita ini kalau kita didik dengan baik, dengan ilmu agama, pasti kita akan, hati kita adem, Pak. Jangan kita itu menuntut awakmu iku wis ndonglang aku, enggak harus gitu. Anaknya sendiri yang paham, Pak. Enggak usah diperintah, dia sudah paham, dan setiap hari itu selalu mendoakan orang tua. Lebih-lebih habis sholat gitu. Nah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shirathul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kemarin terakhir kita membahas tentang cara sujud di dalam sholat. Kalau kemarin kami membahas adakah anjuran memperlama sujud, sudah saya sampaikan. Ternyata memperlama sujud itu ada yang mengatakan menambah doanya atau tidak. Nah, kemarin kita sudah bahas, berarti memperlama sujud itu kesimpulannya adalah itu sebagai tanda mau akhir sholat, menandakan saja ya. Kemudian ada yang mengatakan memperlama sujud itu doanya ditambah. Doanya yang ditambah itu malah yang dianjurkan itu ketika pas apa, Pak? Sebelum salam. Sebelum salam itu banyak-banyak doa. Menambah doanya boleh. Tetapi kalau ketika pas sujud, gak usah tambah doa. Ya doa sujud itu. Di antaranya banyak macam doanya sujud itu. Ya, kalau kita yang satu kali itu subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Nah itu. Nah, sekarang saya ingin membahas bagaimana posisi telapak kaki ketika sujud
dirapatkan atau direnggangkan. Saya pernah menyampaikan itu di sini. Tidak ada permasalahan antara direnggangkan atau dirapatkan. Mungkin masih ingat. Awal-awal saya menyampaikan tentang tata cara sujud. Ketika posisi telapak kaki ketika sujud dirapatkan atau direnggangkan. Nah, ini saya bahas secara detail. Kesimpulannya kita harus memilih mana yang benar. Yang paling benar itu dirapatkan atau direnggangkan, agar supaya kita ini tidak ikut-ikut, Pak. Ini menurut para ahli fikih dan ahli hadis. Nah, sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang telah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu dituntut untuk apa? Sesuai dengan kaifiyah. Kaifiyah Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang riwayat dari Malik bin Huwairis. Mungkin kita sering dengar itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Sallu, salatlah kalian. Ini perintah. Domirnya kalian, yaitu antum. Sallu, salatlah kalian. Ka itu sebagaimana apa? Ma apa-apa? Ra'aitumuni. Nah, ra'aitumuni, ya. Bukan muni usolli gitu. Ra'aitu, ya, ra'aitu muni, ya gitu ya. Ya. Sebagaimana kalian melihat aku usolli, aku sholat. Usolli itu saya. Usolli itu Rasulullah gitu. Usolli, aku sholat. Ini riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam menentukan kaifiyat sholat yang sesuai dengan Rasul, itu ada dua hal. Ya, kalau kepingin kita ini sesuai dengan kaifiyat Rasulullah, yaitu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apa itu, Bapak Ibu? Yang pertama, aspek kekuatan dalil. Ini perlu ini. Jadi yang pertama itu kekuatan dalil harus dapat dipertanggungjawabkan secara apa? Ilmiah, bukan asal-asal, Pak. Berarti kalau kita ini melakukan sesuatu ibadah itu yang harus diperhatikan dua hal tadi. Kekuatan dalil harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalilnya itu apa? Hadisnya itu sahih atau hasan, gitu Pak. Seandainya doif, nah ini seandainya hadisnya itu doif, maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan apa? Hujjah. Ini namanya doif. Ya, kita cari yang sahih, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, aspek kedua, yaitu penunjukan dilalah. Dilalah itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia itu penunjukan harus menunjukkan secara jelas. Jadi dalilnya itu harus secara jelas. Pasti apa yang dimaksud secara sharih. Berarti dalilnya itu, hadisnya itu harus jelas, Pak. Enggak apa itu? Enggak samar gitu. Namanya syarih. Yaitu tidak mengandung berbagai kemungkinan penunjukan yang lain atau ihtimalan. Berarti kalau kita melakukan sesuatu itu seharusnya dalil itu tidak menunjukkan yang lain atau ihtimalat, ya. Dengan demikian jika hadis itu sahih, nah ini sahih ini Pak. Ini kajiannya orang ahli hadis. Ya. Dengan demikian jika hadis itu sahih tapi tidak sharih. Nah ini. Hadisnya sahih tapi tidak jelas. Ya kan? Sahih tapi tidak jelas. Gimana? Ya. Atau mengandung ihtimalat.
maka tidak dapat dijadikan apa? Hujah. Berarti sahih tapi nggak jelas. Ada tidak? Banyak kan hadis itu. Nah, kalau hadisnya sahih tapi tidak jelas, nggak sahih, maka tidak dapat dijadikan apa? Hujah juga. Begitu pula sebaliknya, kalau hadisnya sahih, ya, tidak ikhtimalat, gampangannya itu jelas. Namun hadisnya dhaif, Pak. Hadisnya apa? Dhaif. Maka tidak dapat dijadikan hujah pula. Bisa dipahami? Nah, kalau tadi ini untuk mengambil kaifiyah ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan kaifiyah sujud. Nah, ini sujud ini sudah. Kalau tadi pemahaman sudah saya sampaikan, untuk mengambil dalil, ya, harus sore, harus jelas. Kalau diantara itu hadisnya sahih tapi nggak jelas, tidak bisa jadikan hujah. Sahih tapi dhaif, ya nggak bisa. Nah, terkait kaifiyat sujud ada segolongan ulama. Ini saya ngomong ada segolongan ulama yang mengisyaratkan posisi kaki itu dirapatkan. Bapak Ibu pasti melihat ada yang kaifiyahnya sholat itu ada yang dirapatkan, ya, ada yang dirapatkan. Nah, ini ketika sujud dengan argumentasi gini, argumentasinya itu yang pertama dari sahabiah yaitu Aisyah. Ini hadisnya Aisyah, Pak, yang dirapatkan itu, ya, sehingga banyak yang melakukan sujud ketika telapak kaki itu ditegakkan, itu dirapatkan, gitu. Ini banyak. Nah, hadisnya memang dari Aisyah. Ini hadisnya. Faqadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata minal firasyi faltasamtuhu fawaqaftu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huwa mansubatani. Artinya gini, saya, kata Aisyah ini, saya itu kehilangan Rasulullah pada suatu malam di tempat tidur. Berarti Aisyah itu kehilangan Rasul, Pak. Digolek gak ono. Kehilangan Rasul ketika malam di tempat tidur. Lalu saya mencarinya dengan meraih-raih tanganku. Berarti gerabak, oh ya, basa Jawa ini gerabak. Berarti saya pun mencarinya dengan meraih-raih tanganku karena gelap. Gerabak. Hingga tanganku itu menyentuh kedua telapak kakinya Rasul. Sedangkan ia dalam keadaan apa? Sujud. Berarti dicekel kok dua telapak kaki gitu loh, Pak. Ya. Kedua kakinya tersebut ditegakkan. Digerabak ini Mbak Aisyah itu, loh, pas sujud kemudian yang dicekel itu telapak kaki Nabi, tapi telapak kaki itu ditegakkan. Ini hadis riwayat Muslim sahih, Pak, sahih Muslim. Dalam hadis tersebut, Pak, ada kalimat maka aku memegang kedua telapak kakinya. Berarti aku memegang kedua telapak kakinya. Kaki siapa? Rasulullah. Berarti di situ ada hadis mengatakan itu. Secara zahir, Pak, itu menunjukkan posisi kedua kaki Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Dirapatkan. Ini kan seakan-akan dirapatkan itu. Kesimpulan tersebut diperkuat dalam kalimat yang kedua.
kakinya tersebut ditegakkan. Jadi seakan-akan itu rapat. Semakin jelas menunjukkan bahwa kaki Rasulullah keduanya itu ditegakkan dalam keadaan apa? Rapat. Sehingga memungkinkan dijangkau oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang pertama. Ya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah pula. Berbeda redaksinya, Pak. Faqadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Fawajadtuhu sajidan roson akibaihi mustakbilan bi atrofi asobihi kiblata. Fasami'tuhu yakul a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi afwika min uqubatik wa bika minka ataitani alaika la uballiku kullama fika. Aisyah mengatakan gini, aku itu mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya beliau itu bersamaku di ranjangku. Nah, ini semakin diranjang ya Pak. Nong iku tempat tidur. Ini hadisnya di ranjangku. Ternyata aku dapati beliau dalam keadaan bersujud dengan menempelkan kedua tumitnya sementara ujung jari jemari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Aku mendengar beliau itu membaca a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi afwika min uqubatik. Aku berlindung dengan ridhomu dan murkamu, dengan maafmu dan siksamu. Denganmu aku berlindung dari azabmu. Kemudian aku memujimu, dan aku tidak dapat meraih semua apa yang ada padamu. Ini hadis riwayat Baihaqi, Sunan Al-Kubra. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis di atas ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah di Syarah Muskil Al-Athar, Ibnu Mundir, apalagi di kitab Al-Awsat, Al-Hakim Al-Mustadrak. Nah, wajhul istidlal kalimatnya gini. Di sini ada fawajadtuhu sajidan roson akibaihi mustaqbilan bi atrofi asobi kiblata. Ini yang hadisnya ini kita ambil itu. Aku dapati beliau dalam keadaan bersujud dengan menempelkan kedua tumitnya sementara ujung jari jemari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Dari tegak Pak ya, tegak. Menunjukkan secara soreh Pak, soreh itu jelas bahwa hadis Rasul itu merapatkan atau menempelkan satu sama yang lain telapak kakinya ketika sujud. Nah, di antara ulama kontemporer, ulama yang akhir yang berpendapat dirapatkan, siapa itu? Ini adalah pendapatnya Syekh Nasruddin Albani. Ternyata dirapatkan itu Pak. Apa siapa Pak? Nasruddin Albani. Kemudian Syekh Utsaimin. Ini yang berpendapat yang merapatkan itu ternyata apa? Nasruddin Albani sama Syekh Utsaimin. Nah, menurut pandangan kami, kedua hadis di atas tidak dapat dijadikan hujah dirapatkannya kaki ketika sujud. Kedua hadis tadi loh Pak. Kalau itu kan pendapatnya, kalau rapat itu kan pendapatnya Syekh Nasruddin Albani sama Syekh Utsaimin. Jelas Pak ya? Nah, ternyata dua hadis di atas itu tidak dapat dijadikan hujah dirapatkannya kaki ketika sujud. Alasannya apa? Yang pertama, wajhul istidlalnya. Ini menurut ahli hadis Pak. Apa itu wajhul istidlal?
yaitu tentang fawaqtu yadi ala batni qadamaihi. Maka aku memegang kedua telapak kakinya. Jadi kedua telapak kakinya. Kalimat itu tidak menunjukkan secara pasti, Pak. Kan kedua telapak kaki yang diraih oleh Aisyah kan. Nah, kalimat itu tidak menunjukkan secara pasti, nggak jelas bahwa kaki Rasulullah itu dipastikan dirapatkan, tapi masih ihtimalat. Berarti gampangannya kurang jelas, Pak. Rapat atau renggang kan gitu, Pak. Atau mengandung kemungkinan kesimpulan yang lain, masih ragu-ragu, kurang jelas. Kan gitu. Sahih, tapi ihtimalat. Ya kan gitu, Pak. Semata Aisyah memegang kedua kaki Rasulullah tidak memastikan keduanya dirapatkan. Ya. Begitu juga dengan kalimat wahuma mansubatani. Kedua kakinya tersebut ditegakkan. Itu tidak menunjukkan bahwa ketika kedua kaki ditegakkan, Pak, dipastikan dirapatkan, tidak. Kan tegak, Pak. Ya toh, Pak? Nah, kedua wujudul istidlal dilalahnya itu menunjukkan masih ihtimal. Berarti belum jelas. Ihtimal. Maka tidak dapat dijadikan apa? Hujjah. Sesuai dengan kaidah ma'al ihtimali yaskutu istidlali. Ini ahli hadis, Pak. Bersamaan dengan adanya ihtimal, maka gugurlah istidlal. Berarti kalau hadisnya sahih tapi masih istimal, ya apa? Belum jelas. Nah, belum jelas. Maka itu gugur. Sesuai dengan kaidah fikih, yaitu ma'al ihtimali, bersamaan dengan adanya ihtimal nggak jelas gitu, maka yaskutu istidlal, maka gugurlah apa? Istidlal. Ini di dalam kitab, supaya nggak ragu, Pak, kita ono kita HP, Pak. Halo. Ono kita HP, yaitu di Taksis Al-Ahkam juz 2 halaman 80 gitu. Ya. Sedangkan dalil yang kedua, walaupun diriwayatkan oleh banyak mukharrij, namun sanadnya bermuara kepada rawi yang bernama Yahya bin Ayyub al-Wafiqi. Para ulama terbagi menjadi dua, Pak. Pertama yang mentakdil atau yang mensikohkan Imam Abu Dawud, laisa bihi baksun, Yahya bin Ma'in soleh, pada kesempatan yang lain sikoh. Kemudian Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab As-Siqat, ulama yang menjarah di antara Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di samping itu ada lafadz ta'dil atau tausik, dapat ditempatkan pada aspek adalah saja, bukan dari aspek hafalan. Berarti yang meriwayatkan tadi itu bermasalah juga, Pak. Sedangkan yang menjarah tidak mempermasalahkan keadilan rawi tanpa pada aspek hafalan. Di samping lafadz jarah termasuk jarah mufassir. Mufassar itu karena tertuju langsung kepada hafalan Yahya. Sesuai dengan kaidah jarah dan mufassar, itu didahulukan daripada ta'dil mujmal. Nah, ini saya nggak usah membahas secara detail tentang periwayatnya, karena periwayatnya juga ada hafalannya nggak kuat gitu, Pak. Jika hadis telapak kaki dirapatkan, lemah, Pak. Halo? Kalau jika hadis telapak kaki itu lemah, maka kaifiat yang benar itu adalah apa? Direnggangkan. Dan dengan dalil Qarinah sebagai berikut ini.
Korenahnya ini hadisnya. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid. Wa idza sajata faraja baina fakhidaihi ghairu hamili batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Nah, ini ada hadis yang lain. Korenahnya yang menguatkan. Apabila beliau itu sujud, maka merenggangkan tanpa membebankan perutnya pada pahanya sedikit pun. Berarti kalau kita direnggangkan itu kan enggak membebankan perut. Gitu loh, Pak. Ini apabila beliau sujud maka merenggangkan tanpa membebankan perutnya pada pahanya sedikit pun. Ini hadis riwayat Baihaqi Sunan Al-Kubra. Hadis ini beliau itu merenggangkan pahanya, Pak. Pahanya gimana? Ini paha, Pak. Ini ya. Nah, pupu ya. Direnggangkan pahanya, tidak dirapatkan. Panjenengan sujudnya renggang atau rapat, Pak? Renggang kan, Pak? Nah, beliau itu merenggangkan pahanya. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ungkapan merenggangkan kedua pahanya maksudnya adalah merenggangkan antara kedua pahanya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya. Kalau pahanya itu renggang, lututnya renggang, ya toh, Pak? Berarti apa? Telapak kakinya juga renggang. Gitu. Para ulama dalam madhab Syafi'i gimana? Ya, loh, renggang kan, Pak ya? Ya. Iya. Iya. Telapak kakinya renggang. Ini menurut hadis. Renggang juga, telapak kakinya sudah renggang. Nah, ini kan oh iya, praktek. Kalau menurut hadis ini, apabila beliau sujud, Pak, maka merenggangkan tanpa membebankan perutnya pada pahanya sedikit pun. Berarti kalimat merenggangkan ini, wa idza sajada faraja baina fakhidaihi ghairu hamili batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Kita hilangkan hadis yang tadi itu, yang Aisyah tadi. Ya, ini sudah menunjukkan dalil yang merenggangkan, Pak. Ya, ini merenggangkan. Berarti kalau Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i itu mengatakan gini, merenggangkan antara kedua telapak kaki seukuran sejengkal. Ya, sejengkal. Berarti nggak rapet. Berarti telapak kakinya tidak rapat, tetapi sejengkal. Berarti renggang kan tidak? Imam Syafi'i mengatakan gitu. Imam Syafi'i, Pak. Ini di dalam kitab Nailut Autor. Berarti Imam Syafi'i keterangannya itu telapak kakinya direnggangkan sejengkal. Ini di dalam kitab apa? Nailul Autor. Walaupun hadis ini ihtimal, nah ini, kalau tadi itu hadisnya sahih, tapi nggak jelas. Nah sekarang hadis ini ihtimal, namun secara tahqiq posisi kaki lebih dekat direnggangkan sebagaimana paha daripada dirapatkan. Ini dalil yang kedua yang merenggangkan, Pak. Kedua, kesaksian Abdurrahman, seorang tabi'in yang sholat di belakang 80 sahabat. Ini kesaksian Abdurrahman, seorang tabi'in, Pak. Seorang tabi'in itu nggak pernah ketemu Rasul, tetapi ketemu siapa? Sahabat. Namanya tabi'in. Kalau sahabat itu ketemu Rasul, kan gitu. Nah ini
Namanya Abdurrahman, seorang tabi'in yang sholat di belakang 80 sahabat. Saya tidak akan membaca di bahasa Arabnya. Dari Uyainah bin Abdurrahman, ia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid. Ia melihat seorang lelaki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, orang itu menempelkan kedua kakinya, sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid ini selama 18 tahun, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini. Ini dasarnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Rifa' bin Rafi'. Summa i'tadil qa'iman summasjud fa'tadil sajidan. Kemudian tegak luruslah dalam keadaan berdiri, lalu sujud dan luruskan sujudnya. Berarti luruskan sujudnya. Yang keempat, hadis dari Abu Humaid. Beliau itu menghadapkan jari-jari kedua kakinya itu ke arah kiblat. Ini enggak jelas semuanya, Pak, hadisnya. Posisi sebelum sujud adalah qiyam i'tidal, sedangkan dalam posisi berdiri i'tidal disyariatkan untuk merenggangkan kaki. Coba jenengan kalau pas i'tidal itu kaki kita merenggang tidak? Merenggang. Merenggang kan, Pak? Bukan merapat. Begitu pula dalam posisi sujud kita diperintahkan untuk meluruskan sujudnya. Tentu saja maksudnya posisi kami itu direnggangkan. Berarti meluruskan sujud itu ya direnggangkan, Pak. Sehingga sejajar dengan bahu sebagaimana i'tidal dalam qiyam sholat. Di samping itu hadis Abu Humaid bin Sa'di disyariatkan untuk menghadapkan jari-jari kaki ketika sujud ke arah kiblat. Yang paling memungkinkan itu adalah cara merenggangkan kaki, Pak. Bukan dengan cara dirapatkan. Karena itu hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan berbagai korena di atas sebagai tahqiq ihtimal bahwa posisi kaki Rasulullah itu waktu itu adalah direnggangkan, bukan dirapatkan. Nah, dengan demikian kesimpulannya, Pak. Perlu ada kesimpulannya nih. Pertama, hadis yang dijadikan dalil sharih yang merapatkan telapak kaki ketika sujud, hadisnya ternyata dhaif. Nah, ini kesimpulan dari ahli hadis ini, ya. Sehingga tidak dapat dijadikan apa? Hujjah. Kesimpulan yang kedua, hadis Aisyah yang sahih, hadis Aisyah tidak dapat dijadikan dalil merapatkan telapak kaki karena masih ihtimal. Ihtimal itu apa? Belum jelas. Ya, antara merapatkan atau tidak, masih belum jelas, Pak. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, di antara tadi yang kita sampaikan tadi, tahqiq ihtimalnya adalah, tahqiq itu dimantapkan ihtimalnya jelas gitu loh, Pak. Sing jelas itu apa? Itu adalah direnggangkan, bukan dirapatkan, berdasarkan korena hadis lain. Korenanya dengan hadis yang lain itu bertentangan ternyata, Pak. Antara Aisyah tadi ada yang dhaif, kemudian ada yang sahih, tapi ternyata sahih nggak jelas gitu loh. Rapat atau renggang kan gitu. Nah, kemudian ketika tadi ihtimalnya direnggangkan, bukan dirapatkan berdasarkan korena hadis yang lain. Kecuali gini, Pak, hadis Aisyah tadi ternyata nggak ada hadis yang lain. Ternyata kan ada hadis yang lain, Pak, menguatkan untuk direnggangkan. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, kaifiat posisi telapak kaki ketika sujud adalah direnggangkan, bukan dirapatkan. Ini kesimpulan dari pembahasan
bagaimana posisi telapak kaki ketika sujud. Saya sengaja memang yang penjelasan yang pertama, tidak ada masalah. Saya kan nggak fokus di pembahasan yang ini, gitu, Pak. Wis pokoknya rapet, boleh. Awalnya kan gitu saya, boleh, renggang boleh. Tapi saya nggak fokus untuk karena saya penjelasan yang awal-awal untuk ketika pas sujud itu. Nah, saya akan menyampaikan secara khusus tentang masalah ketika sujud telapak kaki itu direnggangkan atau dirapatkan. Saya mendapatkan ini, Pak. Itu penjelasannya itu ya sudah lama sih. Saya simpen di HP itu, kan ada di HP itu, karena saya pernah ditanya memang. Sebelum pandemi, Pak, masih ada Pak Kawanto, masih teman-teman lama saya ditanya itu. Nah, saya nggak bisa menjawab. Kemudian saya mencoba untuk mencari di beberapa ahli hadis, kemudian di majelis tarjih dan tasdid muncul ini. Sampai saya tempelkan di media majalah itu yang tempelan itu. Saya sempat nempel itu. Sudah lama Pak. Tapi memang butuh ngaji gitu loh, Pak. Kalau ditempel itu nggak akan pengaruh. Tetapi kalau kita membahas seperti ini, sehingga kita mengetahui mana yang penjelasan tentang ahli hadis. Tadi yang saya sampaikan tadi, kalau memang hadisnya itu sahih tapi tidak sahih, nggak jelas, maka tidak dijadikan hujah. Kalau hadisnya dhaif tapi jelas, juga tidak bisa dijadikan hujah juga. Nah, itu kan saya sampaikan itu. Insya Allah jelas, Pak ya. Nah, insya Allah jelas. Nah, itu saya mendapatkan itu langsung saya praktekkan sesuai dengan pemahaman ahli hadis. Karena itu kan membahas itu kan memang ahli hadis, bukan sekedar untuk ono hadisnya langsung dilakukan, enggak. Nah, ini di majelis tarjih dan tasdid memang pemahamannya itu secara ilmiah, Pak. Sama dengan halnya, mohon maaf ini kan kita sudah deket-deket Idul Kurban. Halo? Nah, biasanya perdebatan itu kuku, ya, halo, sama rambut. Nah, halo. Setiap tahun itu berdebat itu, sing dipotong itu rambutnya hewan, ya, nggak boleh dipotong rambutnya atau kukune hewan atau orang yang berkurban. Ayo coba gimana? Lah itu panjenengan belum mempunyai penjelasan yang jelas sesuai dengan ahli hadis. Insya Allah kapan-kapan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah nanti saya sampaikan berkaitan tentang Idul Kurban, hal-hal yang setiap tahun itu selalu diperdebatkan. Nah, kita harus tahu bagaimana dalil yang sahih sesuai dengan pemahaman ahli hadis. Ya, saya nggih. Nggih. Oh, manusianya. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti mungkin akan datang ya saya. Oke, akan datang khusus tentang permasalahan kurban. Mudah-mudahan nanti penjelasan itu bisa kita sampaikan kepada yang lain. Insya Allah nanti kalau di Al-Basi sudah saya sampaikan itu hal seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah Isya ini? Oh belum? 2 menit? Oh 2 menit. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.